Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama Pak Dandi. Yo, semangat belajar! Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Pernahkah kalian melihat burung terbang? Pernahkah kalian melihat ikan berenang? Dan pernahkah kalian melihat kuda berlari? Pasti salah satu atau semua dari hal tersebut pernah kalian lihat. Hal tersebut merupakan gerak pada hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak dapat diartikan sebagai kegiatan berpindah tempat atau berubah posisi, baik sebagian atau seluruh tubuh. Manusia memiliki kesamaan dengan hewan dalam bergerak, yaitu menggunakan organ gerak untuk bergerak, seperti berlari, berjalan, memanjat, hingga banyak gerakan lain. Manusia dan hewan memiliki alat gerak yang dibedakan menjadi dua, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri, sedangkan otot merupakan alat gerak aktif karena otot bisa menggerakkan tulang. Hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Bagaimana perbedaannya? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Dalam aktivitas sehari-hari, makhluk hidup, terutama manusia dan hewan, pasti melakukan yang namanya bergerak. Tubuh manusia sebenarnya dirancang untuk bergerak dan melakukan aktivitas yang bisa membuat kita tetap aktif. Setiap makhluk hidup memiliki sistem gerak yang berbeda-beda pada masing-masing spesies. Sistem gerak ini memiliki fungsinya masing-masing yang bisa membantu mereka untuk melewati berbagai aktivitas sehari-hari. Manusia dan hewan mempunyai kesamaan dalam sistem gerak. Akan tetapi, tidak semua hewan memiliki alat gerak aktif dan pasif seperti manusia. Manusia mempunyai beberapa komponen dari sistem geraknya guna memudahkan dalam beraktivitas. Komponen sistem gerak yang ada pada manusia mencakup rangka, otot, dan juga sendi. Sistem gerak yang ada pada hewan berbeda-beda, sebab hewan ada yang hidupnya di air, ada yang di darat, dan ada juga yang di udara. Salah satu contohnya adalah ikan yang menggunakan sirip untuk bergerak di dalam air. Sementara burung menggunakan sayap untuk bergerak terbang di udara. Adapun katak bergerak dengan otot di kakinya untuk melompat. Sementara itu, hewan reptil seperti ular menggunakan otot-otot yang terdapat di perutnya untuk membantunya melata dari satu titik ke titik yang lain. Anak-anak, perhatikan teks berikut ini. Gerak hewan yang hidup di air. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Ikan bergerak dengan cara berenang. Air memiliki kerapatan dan gaya angkat yang lebih besar dibanding dengan massa jenis ikan, sehingga ikan dapat melayang di dalam air dan dengan energi yang sedikit saja, ikan bisa bergerak. Selain karena massa jenis ikan yang lebih kecil dibanding dengan lingkungannya, bentuk tubuh ikan juga mempengaruhi kemampuan ikan untuk bergerak. Hal ini dikarenakan ikan memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air, sehingga ikan mudah bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Sirip samping dan sirip ekor yang lebar bisa berfungsi membantu mendorong gerakan ikan ke depan, sehingga ikan akan bergerak lebih cepat. Nah, itu tadi
Teks atau bacaan yang berjudul Gerak Hewan yang Hidup di Air. Setiap teks atau bacaan pasti ada ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok atau pokok pikiran merupakan gagasan yang mendasari suatu bacaan. Dalam setiap bacaan selalu terdapat pokok pikiran. Pokok pikiran terdapat dalam kalimat yang bersifat umum. Kemudian dijelaskan dengan kalimat-kalimat penjelas, serta memuat kata kunci yang terus diulang-ulang dalam bacaan. Pokok pikiran diungkapkan dengan kata-kata atau frasa. Letak ide pokok atau pokok pikiran bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Apabila pokok pikiran di awal paragraf disebut dengan deduktif. Apabila di akhir paragraf disebut dengan induktif. Dan jika di awal dan di akhir paragraf disebut deduktif-induktif. Nah, demikian materi hari ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, semangat belajar!